Berani menantang Tuhan, itulah dosa intelektual terbesar Charles Darwin ketika ia mengguncang dunia dengan satu kalimat yang mengubah segalanya. Manusia bukan ciptaan ilahi, melainkan hasil evolusi dari makhluk mirip monyet. Sejak saat itu, peradaban modern terbelah menjadi dua, antara mereka yang melihat manusia sebagai mahakarya Tuhan dan mereka yang menganggapnya sekedar produk kebetulan biologis. Dari gereja-gereja Eropa yang bergemuruh menolak teori setan ini hingga ruang kuliah sains yang menjadikannya dogma baru. Pertarungan antara iman dan rasionalitas terus menyala. Tapi setelah 2 abad perdebatan, satu pertanyaan masih menggantung di udara, seperti tuduhan yang tak pernah redah. Apakah kita benar-benar keturunan kera atau makhluk suci yang diciptakan Tuhan dari tanah dan diberi roh oleh Sang Pencipta? Teori bahwa manusia berevolusi dari makhluk mirip monyet bukan lahir dari ruang hampa. Ia muncul di tengah Eropa abad ke-19 yang sedang mabuk rasionalitas dan teknologi. Ketika revolusi industri mengguncang tatanan lama dan gereja kehilangan pijakan moralnya di mata kaum intelektual. Di tengah semangat untuk menyingkirkan dogma, muncullah Charles Darwin dengan bukunya On the Origin of Species yang mengguncang dunia dengan satu klaim berani. Semua spesies di bumi berasal dari nenek moyang yang sama melalui mekanisme seleksi alam. Walau Darwin belum menyinggung manusia secara eksplisit, masyarakat sudah menangkap pesan tersembunyi bahwa manusia bukan ciptaan istimewa Tuhan, melainkan hasil evolusi panjang yang sama dengan hewan. Kontroversi meledak setelah penerbitan The Descent of Man pada 1871, di mana Darwin secara terbuka menyatakan bahwa manusia dan kera besar memiliki leluhur yang sama. Gereja menuduhnya menghina kitab suci, sementara ilmuwan seperti Thomas Huxley yang dijuluki Darwin's Bulldog maju membela dengan pidato-pidato tajam melawan pemuka agama di depan publik. Perseteruan ini melahirkan debat legendaris di Oxford pada tahun 1860 antara Huxley dan Uskup Wilberforce. Momen yang sering disebut sebagai titik balik ketika sains mulai menantang otoritas teologi. Ironisnya, semakin gereja berusaha menekan, semakin luas pula teori ini menyebar lewat jurnal ilmiah, universitas, bahkan pamflet satir yang beredar di kafe-kafe London. Menjelang abad ke-20, bukti arkeologis mulai bermunculan. Fosil Japamen yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil, Jawa Timur pada tahun 1891, dan kemudian ada Australopithecus afarensis yang dikenal sebagai Lucy pada tahun 1974 memperkuat klaim bahwa manusia modern hanyalah hasil mutasi dan adaptasi yang panjang. Kolonialisme juga sempat ikut berperan. Teori evolusi dipakai untuk membenarkan superioritas ras kulit putih dengan dalih survival of the fittest, menjustifikasi penjajahan atas bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Darwinisme yang awalnya murni ilmiah pun terdistorsi menjadi ideologi politik, sosial Darwinisme, yang kemudian mengalami eugenika bahkan kebijakan rasis di Eropa dan Amerika. Puncak pengakuan global terjadi setelah Scopes Trial dari Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 1925 ketika seorang guru biologi bernama John Scopes diadili karena mengajarkan teori evolusi di sekolah. Kasus ini menjadi tontonan nasional, pertempuran hukum antara iman dan sains. Meski Scopes kalah secara formal, kemenangan moral berada di pihak sains. Sejak saat itu, teori evolusi mulai diakui secara resmi dalam kurikulum pendidikan barat. Dari sinilah gagasan Darwin menjalar ke seluruh dunia, menembus batas budaya dan agama melalui sistem kolonial dan pendidikan modern. Teori itu akhirnya masuk ke Asia, termasuk dalam dunia Islam, membawa serta satu pesan yang mengguncang keyakinan bahwa manusia hanyalah hasil kebetulan biologis yang berevolusi jutaan tahun, bukan ciptaan langsung Tuhan. Kini, 2 abad setelah Darwin menulis teorinya, dunia masih terbelah antara mereka yang menganggapnya sebagai kebenaran ilmiah mutlak dan mereka yang melihatnya sebagai proyek besar sekularisasi manusia. Evolusi bukan lagi sekedar teori biologi, ia telah menjadi simbol perlawanan terhadap konsep penciptaan ilahi. Dan di ruang-ruang kelas sejarah,
di mana anak-anak diajarkan tentang asal-usul manusia, gema pertanyaan itu masih menggema. Apakah kita benar-benar keturunan kera atau sekedar korban ideologi barat yang ingin menurunkan martabat manusia? Namun di balik gemuruh pengakuan ilmiah terhadap teori evolusi, ada satu benteng yang sejak awal menolak tunduk. Agama-agama Semitik, Yahudi, Kristen, dan Islam, ketiganya memegang teguh satu narasi dasar yang tak tergoyahkan. Manusia bukan hasil kebetulan biologis, mereka ciptaan langsung dari Tuhan. Dalam kitab Kejadian Genesis tertulis tegas bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Narasi serupa termaktub dalam Taurat dan kemudian ditegaskan kembali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Quran Surat Al-Mu'minun. Dengan demikian, teori Darwin sejak awal bukan sekedar tantangan ilmiah terhadap sains penciptaan, melainkan serangan ideologis terhadap struktur kepercayaan yang telah menopang peradaban manusia selama ribuan tahun. Bagi teolog Kristen abad ke-19, teori evolusi terdengar seperti penghujatan. Ia bukan hanya menghapus peran Tuhan Sang Pencipta, tetapi juga meruntuhkan pondasi moral umat manusia. Jika manusia hanyalah hewan yang berevolusi, di mana letak kehormatan jiwa, dosa, dan keselamatan? Tokoh-tokoh seperti Bishop Samuel Wilberforce menyebut teori ini ilmu setan yang berusaha menurunkan manusia ke derajat binatang. Di pihak Yahudi Ortodoks, para rabi menolak keras konsep bahwa Adam hanyalah hasil mutasi, sebab dalam Talmud dan Midrash, Adam dipandang sebagai makhluk pertama yang menerima nesama atau nafas ilahi yang memisahkannya dari seluruh ciptaannya. Dengan demikian, menerima evolusi berarti menolak perbedaan mendasar antara manusia dan hewan, yang bagi teologi Semitik merupakan penistaan terhadap konsep agama. Islam pun sendiri berdiri pada garis yang sama, meskipun dengan nuansa intelektual yang lebih beragam. Al-Quran tidak sekedar menyebut asal-usul manusia dari tanah, tetapi juga menekankan peran langsung Allah dalam menciptakannya. Para ulama klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Tabari menafsirkan kisah Adam sebagai penciptaan instan yang unik, bukan hasil perubahan bertahap dari makhluk sebelumnya. Bahkan pemikiran modern seperti Syed Qutb dalam Fi Zilalil Quran menilai teori evolusi sebagai upaya sistematis untuk menghapus kesakralan manusia. Namun sebagian intelektual muslim kontemporer mencoba mencari celah kompromi. Tokoh seperti Harun Yahya, The Evolution Said pada tahun 1999 menyebutkan Darwinisme sebagai agama baru tanpa Tuhan yang didorong dengan ideologi materialisme barat, bukan sekedar sains. Kebenaran pahitnya adalah teori evolusi bukan hanya menentang sains dan teologis, tapi juga merombak pandangan manusia. Agama-agama Semitik, jika manusia bukan makhluk istimewa, maka konsep dosa, wahyu, dan tujuan hidup kehilangan maknanya. Disinilah letak pertarungannya sebenarnya, bukan antara laboratorium dan kitab suci, tapi antara dua pandangan hidup. Satu yang mengakui Tuhan sebagai sumber keberadaan, dan satu lagi yang menafikan campuran tangan ilahi demi supremasi rasionalitas manusia. Dan sejak abad ke-19 hingga kini, pertarungan itu belum selesai. Ia hanya berpindah ke medan, dari mimbar gereja ke ruang kuliah, dari tafsir kitab ke kurikulum sains, dari ayat ke teori. Setelah Darwin mengguncang dunia ilmiah dengan The Origin of the Species, teori evolusi segera menarik para pendukung fanatik, bukan hanya ilmuwan tapi juga filsuf, politikus, dan ideolog. Mereka bukan sekedar melihat teori ini sebagai penjelasan ilmiah, tapi sebagai manifesto baru tentang siapa manusia yang sebenarnya. Makhluk tanpa pencipta, tanpa tujuan transenden, hanya hasil dari pertarungan genetik tanpa belas kasihan. Tokoh pertama yang paling berpengaruh dan memperkuat suara Darwin adalah Thomas Henry Huxley, dijuluki Darwin's Bulldog. Ia bukan sekedar ilmuwan, tetapi juga juru propaganda yang gigih melawan dominasi gereja di ruang akademik. Dalam debat legendaris di Oxford, Huxley menantang Uskup Wilberforce dengan kata-kata tajam. Ia lebih bangga menjadi keturunan kera yang berpikir daripada manusia yang menyalahgunakan akal untuk menolak keberadaan ilmiah.
Hughes menjadi simbol perlawanan sains terhadap agama, menjadikan evolusi bukan hanya teori tapi sebagai senjata ideologis untuk menyingkirkan Tuhan dari laboratorium. Dari Inggris, bara Darwinisme merabat ke Jerman melalui Ernest, seorang ahli biologi dan filsuf yang menafsirkan evolusi sebagai hukum alam yang absolut. Haeckel bahkan menciptakan istilah filogeni atau ekologi serta menyusun The Tree of Life, ilustrasi yang hingga kini masih menjadi ikon biologi modern. Tapi di balik karya ilmiahnya, Haeckel menanamkan racun biologis bahwa ras manusia berkembang dalam hierarki biologis di mana bangsa Eropa dianggap puncak evolusi, sementara bangsa Afrika dan Asia berada di bawah. Pandangan ini kelak menginspirasi doktrin eugenika dan supremasi ras yang menghantui abad ke-20. Tak kalah berpengaruh, ada Herbert Spencer, filsuf asal Inggris, memperluas konsep Darwin menjadi teori sosial yang dikenal dengan social Darwinism. Dialah pencipta istilah survival of the fittest yang kemudian digunakan untuk melegitimasi kapitalisme ekstrim dan kolonialisme. Dalam pandangan Spencer, kemiskinan dan penderitaan bukanlah ketidakadilan, melainkan bagian alami dari seleksi sosial. Yang lemah akan tersingkir, yang kuat akan bertahan. Ide ini kemudian diadopsi oleh elit industri dan politikus abad ke-19 untuk membenarkan eksploitasi kelas pekerja dan bangsa-bangsa jajahan. Dari ranah sains murni, nama Alfred Russel Wallace juga tak bisa diabaikan. Dialah ilmuwan yang sebenarnya menemukan konsep seleksi alam hampir bersamaan dengan Darwin. Suratnya kepada Darwin pada tahun 1858 bahkan memicu Darwin mempercepat publikasi bukunya. Meski Wallace kemudian agak berbeda pandangan, ia percaya evolusi dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Ia tetap menjadi tokoh penting yang memperkuat legitimasi ilmiah Darwinisme di dunia akademik. Di Amerika Serikat, teori evolusi mendapat pembelaan kuat dari John Dewey, filsuf pragmatis yang menjadikan Darwin sebagai pondasi filsafat pendidikan modern. Dalam esainya, Dewey menulis bahwa teori evolusi menghapus gagasan tentang tujuan hidup dalam alam dan menggantinya sebagai proses perubahan tanpa akhir. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki esensi tetap, ia terus berubah. Evolusi secara moral dan sosial. Pandangan ini menyalakan revolusi intelektual di dunia pendidikan dan membuka jalan bagi sekularisme sistem pembelajaran di barat. Namun dukungan terhadap teori Darwin tak berhenti di dunia akademik. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels pun melihat teori evolusi sebagai pembenaran ilmiah atas materialisme historis mereka. Dalam surat Marx kepada Engels, ia menyebutkan buku Darwin sebagai dasar sejarah alam untuk pandangan kita. Marx bahkan sempat berniat mendedikasikan Das Kapital kepada Darwin, sesuatu yang ditolak halus oleh Darwin sendiri. Tapi semangatnya sudah jelas, evolusi menjadi bahan bakar ideologi kiri yang menafikan campur tangan Tuhan dalam sejarah manusia. Dengan begitu, teori evolusi bukan sekedar teori ilmiah, ia menjelma menjadi gerakan intelektual global. Dari laboratorium Huxley hingga ruang filsafat Dewey, dari buku teks biologi hingga manifestasi politik, Darwinisme menembus batas agama dan moral. Ia mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah hasil desain, melainkan hasil pertarungan tanpa arah. Dan yang paling berbahaya, banyak menerimanya bukan karena kebenaran ilmiahnya, tapi karena ia membebaskan manusia dari kewajiban tunduk kepada Sang Pencipta. Meski diagungkan sebagai pondasi biologi modern, teori Darwin jauh dari sempurna. Ia berdiri megah di atas pondasi yang retak, indah dalam logika, lemah dalam bukti empiris. Sejak abad ke-19 hingga hari ini, banyak ilmuwan mulai mempertanyakan apakah seleksi alam benar-benar cukup kuat untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan, ataukah teori ini hanyalah narasi ideologis yang diberi baju ilmiah. Keterbatasan bukti fosil menjadi batu sandungan utama. Darwin sendiri mengakui masalah ini. Ia sadar bahwa bukti transisi antar spesies hampir tidak ditemukan. Hingga kini, rantai yang hilang masih menjadi teka-teki besar. Banyak spesies muncul secara tiba-tiba dalam catatan fosil tanpa jejak nenek moyang yang jelas. Fenomena yang disebut dengan Cambrian Exfoliation sekitar 541 juta tahun lalu, di mana ratusan bentuk kehidupan kompleks muncul secara mendadak.
Fakta ini meruntuhkan klaim bahwa evolusi berjalan lambat dan bertahap. Teori seleksi alam yang menjadi jantung Darwinisme ternyata tidak mampu menjelaskan asal mula kehidupan itu sendiri. Seleksi alam menjelaskan perubahan, bukan penciptaan awal. Darwin berasumsi bahwa kehidupan pertama muncul dari spontan di kolom hangat, tetapi itu tetap spekulasi tanpa dasar eksperimen. Hingga kini, sains modern belum bisa menjawab bagaimana materi mati tiba-tiba menjadi makhluk hidup yang mampu bereplikasi. Eksperimen Stanley Miller dan Holland Urey hanya membuktikan pembentukan asam amino sederhana, bukan memunculkan kehidupan. Artinya, teori Darwin gagal di pertanyaan paling mendasar, dari mana asal kehidupan itu? Lalu, kemajuan genetika justru memperumit teori ini. Ketika Gregor Mendel menemukan hukum pewarisan sifat pada tahun 1865, ia tanpa sengaja mengguncang Darwinisme ketika seleksi alam tidak bisa menjelaskan mekanisme genetik secara detail. Bahkan di era DNA modern, banyak ahli biologi seperti Michael Behe menegaskan bahwa struktur biologis tertentu seperti sistem flagella bakteri terlalu kompleks untuk muncul melalui mutasi secara acak semata. Konsep ini dikenal sebagai irreducible complexity yang kemudian menjadi dasar gerakan intelligent design. Dengan kata lain, semakin dalam sains menggali rahasia sel, semakin besar tanda-tanda keteraturan yang tidak bisa dijelaskan oleh kebetulan. Dan sebenarnya, teori Darwin telah disalahgunakan secara sosial dan politik, menjadikannya sebagai senjata ideologis alih-alih penjelasan ilmiah. Dari sosial Darwinism, Herbert Spencer hingga kebijakan eugenika di Eropa dan Amerika, teori ini memberi justifikasi ilmiah bagi rasisme dan penindasan. Bahkan ideologi Nazi mengambil inspirasi dari pandangan evolusioner tentang ras unggul. Sejarawan Richard Wickard menulis dalam From Darwin to Hitler pada 2004 bahwa Darwinisme memberikan landasan moral bagi ide tentang eliminasi yang alami terhadap yang lemah. Ketika teori ilmiah bisa dijadikan dalih untuk genosida, maka pertanyaannya bukan lagi apakah ia benar, tapi apakah ia berbahaya. Dan lalu, di era biologi molekuler, banyak ilmuwan kini melihat evolusi tidak lagi sebagai proses acak, melainkan sistem yang sangat teratur dan cenderung mengikuti pola yang terprogram. Teori baru seperti epigenetik dan information theory dalam biologi menentang konsep mutasi acak Darwin. Seorang ahli biologi, James Shapiro dari University of Chicago, dalam bukunya, ia menegaskan bahwa sel hidup memiliki kemampuan mengedit gennya secara cerdas, sesuatu yang tak mungkin dijelaskan hanya oleh seleksi alam. Singkatnya, teori Darwin telah berubah dari penjelasan ilmiah menjadi dogma modern yang tak boleh digugat. Kritik terhadapnya sering diperlakukan seperti penghujatan ilmiah, seolah sains telah memiliki nabi baru bernama Darwin dan kitab sucinya berjudul The Origin of Species. Namun sejarah menunjukkan setiap ide besar yang menolak pertanyaan kritis pasti sedang menuju kehancurannya sendiri. Mungkin teori evolusi bukan sepenuhnya salah, tapi jelas belum sepenuhnya benar. Jadi, pertanyaannya kini bukan lagi sekedar akademik. Apakah manusia berevolusi dari monyet atau diciptakan langsung oleh Tuhan dari tanah sebagaimana kisah Adam dalam kitab suci? Pertanyaan itu kini menjadi ujian bagi akal dan jiwa, antara sains yang haus pembuktian dan iman yang menuntut pengakuan. Darwin menatap manusia sebagai hasil kebetulan tanpa arah, sementara kitab suci menatap manusia sebagai ciptaan misi ilahi. Di antara dua pandangan itu, berdirilah kita, generasi modern yang mengaku berakal tapi sering lupa dari mana asalnya. Jika manusia benar hanyalah hasil mutasi tanpa makna, maka cinta, moral, dan keyakinan hanyalah ilusi kimia di otak. Tapi bila manusia diciptakan oleh Tuhan, maka setiap detak jantung adalah saksi penciptaan yang sengaja, dan setiap hembusan napas adalah bukti keterlibatan ilahi. Dua pilihan itu tidak bisa disatukan. Satu menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan, yang lain menurunkannya menjadi hewan yang berpikir. Dan ironisnya, semakin manusia menyembah teori evolusi, semakin ia kehilangan kemanusiaannya sendiri.